Hari ini gue, Novita, sama Iqbal. Yoi. Kita dari mahasiswa IPMI International Business School. Kami ini semester 2, angkatan tahun 2023. Nah, malam ini kami berdua ingin berdiskusi santai tentang keberadaannya ChatGPT di perguruan tinggi Atau AI ya, atau AI di perguruan tinggi gitu. Nah, menurut gue nih ya Bal, gue tuh kan udah pernah kuliah tahun 2013 sampai 2017. Waktu itu gue jurusan komunikasi. Terus sekarang gue memutuskan untuk di tahun 2023 kemarin kuliah lagi ambil bisnis di IPMI. Itu pembelajaran gue pada kuliah gue yang awal itu agak beda ya, cara gue maksudnya kayak nganalisis sesuatu tuh kayak susah banget. Nah, semenjak gue kuliah di IPMI ini karena udah ada keberadaan si AI itu, jadi kayak apa-apa tuh lebih mudah gitu. Gue tinggal nge-prompt sesuatu di ChatGPT, terus jadi yang seperti kita pernah obrolin, kalau itu jadi trigger buat kita gitu kan. Jadi kerangka buat buat mikir gitu. Yang tadinya nggak kepikiran, oh ternyata kayak gini ya. Tapi emang pada akhirnya gue kembangin lagi dengan gue nge-googling teori-teori yang relevan di searching itu. Nah, menurut lo gimana? Hampir sama sih kayak lo Kak. Jadi kalau menurut gue pribadi itu ChatGPT kalau misalnya di perguruan tinggi sebagai mahasiswa ya tentunya itu manfaat sekali ya bagi gue ya. Tapi manfaat di sini tuh bukan berarti memanfaatkan sesuatu hal itu menjadi sesuatu hal yang bikin kita gampang untuk copy paste gitu. Iya. Jadi kan maksudnya kelebihan dari AI ChatGPT ini kan tidak kayak Google gitu kan. Jadi lo tuh nanya apapun itu langsung bisa dijawab tanpa lo harus memilah atau mengolah lagi berdasarkan artikel yang direkomendasikan gitu kan. Jadi ChatGPT itu dia lebih instan aja gitu. Tapi memang kalau secara kebermanfaatannya untuk gua pribadi itu manfaat untuk gua tuh bikin framework gimana caranya gua tuh untuk ngejawab berdasarkan wording originalnya gua. Tapi kan kadang-kadang ada nih Kak, kayak maksudnya orang atau mahasiswa tuh banyak memanfaatin ChatGPT itu sebagai jalan pintasnya dia untuk ngejawab sesuatu dari dosennya gitu. Which is itu tidak baik ya, karena itu tidak bikin lo jadi pinter, malah itu kayak bikin lo jadi cheating gitu kan. Nah kalau bagi gua pribadi ya hampir mirip kayak lo untuk kayak gimana caranya memanfaatkan ini di situasi kampus atau misalnya pas kita sekolah kayak gitu. ChatGPT itu hanya sebatas untuk menumbuhkan dan merangkai framework apa yang lo akan kasih jawaban ke dosen lo berdasarkan hasil pemikiran lo sendiri. Jadi untuk di copy paste tuh menurut gue tidak bijak dari sisi etis, dan menurut gue dosen akan tahu sih mana yang original, jawaban yang original dan mana jawaban yang lo copy paste dari ChatGPT. Tapi emang kita juga sering diwanti-wanti ya sama dosen, jangan pakai ChatGPT, maksudnya kayak lo langsung copy paste, karena kan mereka juga pasti ada software yang untuk ngecek plagiarisme itu kan. Nah, gue tapi lucu juga sih, gue sempet diskusi sama bos gue di kantor. Beliau juga kan lagi lanjutin doktor ya, program dokter. Terus gue kayak nanya, bapak pakai ChatGPT juga gitu? Kalau misalnya lagi bantu buat proses disertasi ini, ya lumayan ngebantu banget Nov, soalnya kan saya sibuk ya katanya. Jadi kayak kalau lagi disuruh nge-review apa gitu sama dosen gitu, nge-review artikel tuh kan bisa berlembar-lembar ya. Dan itu juga terjadi lah ya sama kita. Apalagi pas ujian kan. Cuman kan jadinya kita juga tetap, kalau gue sih mikirnya kayak gue tetap punya critical thinking gitu ya. Masih punya nih di otak gue untuk mikir kayak caranya tuh menganalisis ini tuh case tadi. Apalagi kalau kita kuliah kita kan kayak banyaknya use case kan. Cuman menurut lo, apakah selama kita menggunakan ChatGPT itu benar-benar bisa ngebantu untuk kayak ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kritis atau enggak? Karena kan banyak yang
kita tahu kalau si ChatGPT itu kan banyak inkonsistensi, bias. Nah, itu gimana menurut lo? Jadi poin pertanyaan lo yang gue tangkap itu, menurut lo ChatGPT ini apakah menjadi kayak dapat sisi originalnya nggak untuk ngejawab suatu pertanyaan? Karena menurut lo ChatGPT ini terkadang dia jawabannya bisa bias gitu ya. ChatGPT itu kan pada dasarnya tuh kan dia big data kayak dia tuh mengcompile semua jawaban-jawabannya orang untuk ditaruh di big data itu, dan pada saat orang menanyakan pertanyaan yang relate sama hasil dari compile data itu tuh akan dijawab secara otomatis kan. Tapi lo sadar nggak sih ChatGPT itu tidak akan berfungsi kalau misalnya lo menanyakan pengalaman. Iya, kayak gue pernah tahu, gue kayak tahu waktu itu pernah ada satu di YouTube gitu ya, dia bilang kalau misalnya kalau lu nanya sesuatu tentang kayak sejarah gitu ya di ChatGPT itu dia ngejawabnya masih nggak terlalu komprehensif gitu loh, nggak terlalu bener gitu. Iya, jadi maksud gue tuh pengalaman yang di sini tuh kan pengalaman kan itu harus dilewati sama orangnya kan Kak. Dan kita banyak banget tahu gitu kan, orang itu bisa berhasil karena berdasarkan pengalaman ya, bukan kita nggak pernah dengar deh kayaknya orang berhasil gara-gara ChatGPT misalnya gitu kan. Tapi yang kita pasti selalu dengar kan orang itu berhasil berdasarkan apa yang pernah dia lewatin, which is itu pengalamannya. Jadi kalau misalnya untuk ngejawab pertanyaan lo tadi, ChatGPT di sini itu hanya sebagai tool saja sih Kak. Makanya kan balik lagi ya, semaju-majunya teknologi atau AI atau machine learning apapun itu ya, itu akan useless kalau misalnya tidak digunakan sama orang yang pinter menggunakan. Iya kan? Nah sekarang kita sebagai mahasiswa nih bijak dan pinter nggak ngegunain ChatGPT ini gitu kan. Dan pasti yang mengkoreksi jawaban, which is itu dosen, itu paham sih mana yang bener-bener hasil kreasi dan pengalaman si mahasiswa itu untuk menjawab, sama mana hasil dari ini nih dari mesin gitu. Iya kan? Dan balik lagi ujung-ujungnya itu di situ akan kelihatan kok Kak, wording mesin sama wording dari kita punya bahasa sendiri itu akan beda gitu. Nah untuk nyikapin jawaban lo tadi sih kayak gitu jawabannya. Oke. Menurut lo, ini gue langsung nembak ya, karena waktu kan, kita nggak mau buang-buang waktu ya. Cukup durasinya sesingkat itu. Yang penting meaningnya dapat. Nah, menurut lo nih, dengan adanya keberadaan ChatGPT yang sekarang udah ya 4.0 lah apa gitu ya, udah makin kompleks, advance. Gue lupa gitu kan ya pertanyaannya, sebentar ya. Ya dengan keberadaan di lingkungan kampus ya. Iya, ini masih pembahasan di lingkungan kampus. Pengaruh lah sama metode. Iya, metode belajar. Menurut lo metode belajar kedepannya tuh di masa yang akan datang tuh kayak gimana sih gitu? Dengan adanya teknologi. Dengan keberadaan si entah kan machine learning apalagi atau kayak gimana, maksudnya perkembangannya tuh gimana? Ini menarik sekali sih, pertanyaan lo menarik sekali, dan ini gue sempet ngebaca artikel-artikel juga tentang masalah ini. Nanti itu metode pelajaran atau gimana caranya di kampus itu harus seperti apa nih? Karena sekarang kan kalau misalnya kita ngandelin dosen sebagai sumber informasi sudah tidak relevan kan. Maksudnya nih, lu tuh nggak perlu tanya dosen tentang apa yang lu mau tahu, tinggal lu ketik di ChatGPT atau machine learning yang lain itu jawabannya udah muncul. Tapi kalau misalnya pembahasannya itu berdasarkan pengalaman seperti yang lu tadi bilang, kalau ChatGPT itu nggak bisa ngebaca pengalaman, itu gimana? Kan balik lagi nih Kak, kalau misalnya kita ngelihat metode pembelajaran, which is itu kan yang mau diajarkan sama si dosen kan. Maksud gue tuh dosen tidak salah memberikan pelajaran ke anak muridnya. Tapi bagi gua dengan adanya banyak tools itu mungkin metodenya harus sedikit dirubah. Kenapa gua bilang agak sedikit dirubah? Karena mahasiswa tuh segampang itu untuk dapat informasi yang lebih valid, yang lebih up to date karena sudah ada machine learningnya. Nah, tugas dosen di sini menurut gua nanti untuk agile sama perkembangan teknologi itu, dosen itu harus lebih proaktif dalam
membiarkan muridnya itu mengkonstruksi pertanyaan. Karena balik lagi, ChatGPT itu tidak pernah menanyakan pertanyaan balik gitu ya. Iya, ChatGPT kan hanya memberikan jawaban atas pertanyaan, tapi ChatGPT nggak pernah nyuruh memberikan pertanyaan. Nah, kalau misalnya kita lihat nanti ke depannya kayak gimana, gue tuh ngelihatnya ke depannya tuh dosen itu memberikan majority space untuk mahasiswanya itu untuk ngajuin pertanyaan yang kompleks. Okay. Nah, disitulah nanti si dosen itu bisa melihat, oh ini mahasiswanya kompeten nih. Bukan lagi kalau misalnya dulu kan semakin banyak tahu akan semakin dilihat pintar. Tapi dengan adanya tools-tools baru ini, semakin banyak bertanya yang kompleks akan semakin kritis. Gitu ya. Itu sih yang gue lihat ke depannya, Kak. Oke. Jadi kesimpulannya menurut gue nih, overall menurut gue, ChatGPT di lingkungan kampus itu baik untuk memantik atau kayak misalnya menyulut untuk lo lebih kreatif lagi dalam berpikir, bukan menyulut lo untuk melakukan sesuatu hal yang tidak bijak, which is itu cheating. Gitu bukan jadi bikin si mahasiswa juga jadi malas sebenarnya gitu kan. Jadi kayak kita jadi lebih kayak kebantu untuk berpikirnya tuh seperti ini. Oh ternyata ada ini, ada teori ini loh yang ngebantu. Jadi lebih bisa bikin kompleks pernyataan ataupun jawaban dari si mahasiswa. Dan menurut gue tuh dengan adanya ChatGPT itu harusnya lu tuh lebih ada desire pingin tahu lebih banyak deh. Karena tools untuk lu nyari sesuatu jawaban yang menurut lu agak aneh-aneh itu ya gampang gitu ada di ChatGPT. Iya kan? Jadi itu dari sekian ujian di kampus yang pakai ChatGPT apa aja? Honestly hampir semua. Tapi ingat ya jawabannya itu tetap wordingnya dari kita. Benar. Jadi jangan heran kalau nilai kita bagus. Tapi itu emang pemikiran kita juga. Tapi kerangkanya mungkin dari sana. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga kita semua dapat cum laude. Amin dan sehat selalu.